Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alam Privat. Nah, di sini kita akan membahas tentang gaya. Ini biasanya ada di kelas 8 SMP. Nah, yang pertama, ini kenalkan dulu, saya Kak Erina, tentor fisika dari Alam Privat. Nah, di sini ada beberapa gambar, ya. Ini adalah gambar contoh gambar dari beberapa gaya yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, perhatikan video ini. Ada anak yang mendorong meja. Apa sih hubungannya video anak yang mendorong meja dengan bab gaya? Di sini kita akan bahas. Nah, gaya itu diartikan sebagai interaksi, yaitu tarikan atau dorongan yang menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak. Nah, di sini benda tersebut dapat mengalami beberapa perubahan. Yang pertama, benda diam menjadi bergerak. Contohnya seperti video tadi, ketika benda atau meja itu diam di tempat di atas lantai, lah didorong oleh anak tersebut, makanya meja itu menjadi bergerak. Yang kedua, ini sebaliknya, benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya kayak mobil yang dikendarai, nah ketika dia melewati lampu merah, dia berhenti karena direm. Jadi nanti ada yang namanya gesekan antara mobil dengan aspal, makanya dia berhenti. Nah, selanjutnya tentang bentuk dan ukuran benda yang berubah. Nah, bentuk dan ukuran yang berubah ini contohnya ketika kalian menarik karet. Nah, ketika karet tersebut kalian tarik, pasti dia akan berubah menjadi lebih panjang. Nah, selanjutnya arah gerak bendanya berubah. Contohnya ketika batu yang dilempar ke atas akan jatuh ke bawah karena adanya pengaruh gaya gravitasi bumi. Jadi arahnya batu menjadi berubah ke bawah padahal dia dilemparnya ke atas. Nah, ini adalah contoh-contoh dari gaya tadi. Yang pertama, anak yang mendorong meja. Nah, yang kedua ini adalah magnet yang menarik benda, yang menarik suatu benda. Jadi, ketika benda atau logam yang didekati oleh magnet, pasti dia akan menempel ke magnet tersebut. Nah, makanya gaya itu disimbolkan sebagai F. F itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu bahasa Inggrisnya gaya force. Nah, satuannya gaya adalah N atau N. Nah, di sini ada jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya di sini yang dibahas yang berdasarkan pengaruhnya. Yang pertama, ada yang namanya gaya sentuh. Nah, ada gaya sentuh, pasti ada gaya tak sentuh. Nah, di gaya sentuh ada yang pertama yaitu gaya gesek. Nah, contohnya tadi, ini lagi orang yang mendorong meja atau mobil yang direm, itu bisa jadi. Nah, karena apa? Kalau di sini di gambar ini meja ketika didorong ke depan, nah ada yang namanya gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan meja tersebut. Nah, berasal dari mana sih gaya geseknya? Berasal dari sentuhan meja dengan lantai. Yang kedua, ada gaya otot. Contohnya ketika mendorong mobil. Jadi, gaya otot ini bisa untuk mendorong, menarik, menggeser, atau yang lain-lainnya. Ini contohnya yang kakak ambil yaitu mendorong mobil. Yang selanjutnya, gaya tak sentuh. Kenapa dikatakan gaya tak sentuh? Nah, ini sebaliknya, kalau di gaya sentuh tadi adalah gaya yang berasal dari dua benda yang bersentuhan langsung, ya. Kalau di gaya tak sentuh,
Ini adalah gaya yang timbul walaupun dua benda atau lebih tersebut tidak saling bersentuhan secara langsung. Nah, di sini ada gaya apa sih? Nah, itu ada gaya magnet. Nah, kayak tadi ketika magnet menarik sebuah paku. Padahal magnetnya itu diem di sampingnya paku. Tapi secara perlahan-lahan, magnet tersebut bisa menarik pakunya. Nah, yang kedua gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini dimiliki oleh benda bermassa untuk saling menarik. Contohnya ketika benda-benda yang kita lemparkan ke atas, atau ini ada pohon apel, yang ketika dia jatuh, dia akan jatuh ke tanah. Karena apa? Karena ada gaya tarik bumi atau gaya gravitasi bumi. Nah, kita ngomongin gaya tadi. Selanjutnya ada yang namanya resultan gaya. Resultan gaya itu apa sih, Kak? Resultan gaya itu adalah perpaduan dua gaya atau lebih yang bekerja pada suatu benda. Nah, di sini ada yang meliputi gayanya yang searah, ada gaya yang berlawanan arah, dan gaya yang tegak lurus. Nah, resultan gaya itu merupakan besaran vektor. Jadi, arahnya adalah arah dari sebuah gaya yang nilainya lebih besar dari gaya yang lainnya. Nah, di sini tapi bisa menjalin kesepakatan dan biasanya tidak selalu gaya yang nilainya lebih besar. Nah, kebanyakan bisa juga dengan kalau ke kanan kita sepakati positif, kalau gayanya arahnya ke kiri kita sepakati negatif. Nah, kalau dia resultan gaya biasanya disimbolkan R atau jumlah dari gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, jadi R-nya itu sebagai resultan gaya, F-nya gaya yang dijumlahkan, dan N adalah banyaknya gaya. Nah, ini yang pertama misalkan ada balok yang ditarik oleh dua gaya yang arahnya sama atau searah. Jadi resultannya menjadi tinggal kita jumlahkan, yaitu F1 ditambah F2. Yang kedua ada balok lagi, tapi dia ditarik oleh tiga gaya. Nah, yang satu gaya ini dia arahnya berbeda, yaitu ke kiri. Nah, makanya resultannya menjadi F1 ditambah min F2 ditambah F3. Karena F2-nya dia arahnya ke kiri, karena kita sepakati tadi yang arahnya ke kiri adalah negatif. Jadi saya tulis negatif. Nah, yang terakhir ini tadi yang tegak lurus. Resultannya menggunakan rumus Pythagoras. Nah, rumus Pythagoras ini biasanya kan di matematika sudah dijelaskan ya. Adik-adik pasti bisa. Selanjutnya tentang gaya berat. Nah, dalam ilmu fisika, berat itu dari suatu benda yang diartikan sebagai gaya yang disebabkan oleh gravitasi yang berkaitan dengan massa benda tersebut. Nah, kalau massa suatu benda itu diartikan sebagai banyaknya partikel yang terdapat dalam suatu benda. Jadi perbedaannya berat dan massa itu berbeda ya. Tetapi kita seringkali orang itu ngomong berapa berat badan kamu, tapi kita jawabnya dengan kilogram. Itu salah. Jadi sebenarnya yang ditanyakan orang-orang adalah massa badan kamu, bukan berat badan. Besok-besok kalau mau tanya ke temennya tentang berat badan, diganti ya massa badan. Kalau nanti berat badan harus dijawab dengan Newton ya. Berat badan itu karena dia dipengaruhi oleh gravitasi, maka massanya benda itu sendiri harus dikali dengan gravitasi bumi. Jadi satuannya berat itu Newton ya. Yang satuannya kilogram adalah massa. Jadi kalau ada teman-teman atau siapapun yang tanya berapa berat badan kamu, jawab aja berapa ratus Newton gitu ya.
Nah, di sini ada contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, sebuah besi bermasa 2500 gram tergeletak di pinggir jalan. Berapakah berat besi jika percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per second kuadrat? Nah, ini gimana caranya? Nah, di fisika, kita cara menyelesaikannya tulis dulu masing-masing. Yang pertama, kita tulis yang diketahui apa aja sih di soal tersebut. Kenapa harus seperti itu? Karena ini untuk memudahkan kita menerapkan rumus matematik yang selanjutnya. Jadi, kita tulis dulu yang diketahui apa. Yang pertama ada massa bendanya atau massa besinya. Berapa itu? 2500 gram. Nah, kita rubah dulu ke satuan internasional. Satuan internasionalnya massa adalah kilogram. Kita rubah menjadi 2,5 kilogram. Nah, dengan gravitasi yaitu 10 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanyakan apa? W atau weight dari besinya. Kita jawab. Kita tulis rumusnya. Berat apa? Berat itu adalah massa dikali gravitasi. Kita masukkan, massanya udah ada, gravitasinya udah ada, kita masukkan ke rumus. W sama dengan 2,5 kg dikali 10 meter per second kuadrat. Berarti hasilnya 25 Newton ya. Jadi berat besi tersebut yaitu 25 Newton. Nah, sampai sini sudah paham semuanya? Nah, kalau sudah paham, dicoba dibuka bukunya. Kalau punya soal tentang gaya, bisa lihat channel ini, bisa lihat materi yang kakak berikan di sini. Semoga bermanfaat. Oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Soalnya subscribe sama like kalian bisa membuat kakak lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten seperti ini. Bye-bye, terima kasih. Stay healthy untuk kita semua. Jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.